Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalif Hidayat, dengan NPM 191101103554 ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Happy Komikasari, SPD MSI, perihal masuknya internet sebagai sumber pembelajaran dan sumber dari kehidupan sehari-hari, termasuk ya kurang lebih seperti itu. Jadi menurut saya sebaiknya di dunia pendidikan itu memang seperti ada nilai positif dan semangat lebih untuk menggunakan internet, karena dengan adanya internet ini kita bisa kita bisa gunakan sebagai sumber belajar dengan benar, dengan mudah, dengan lancar, dan ya tentunya tadi mudah diakses untuk menerapkan inovasi pembelajaran berbasis internet atau sebagai sumber belajar siswa gitu internet ini. Jadi tidak monoton kepada hal-hal yang serba kita usahakan dengan keras banget, jadi seperti cepat untuk mengakses sebuah pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, dan dimana seorang guru juga harus mampu untuk menggunakan dan mengimplikasikan internet sesuai dengan kebutuhan siswa sebagai sarana pembelajaran dalam dunia pendidikan maupun pembelajaran di dalam kelas. Dunia pendidikan harus menyiapkan atau mengupgrade kebiasaan berpendidikan yang awalnya itu seperti ya biasa aja kita menulis memakai pensil, di papan tulis kita memakai spidol dan seperti kapur dan lain sebagainya. Kita harus maju di era perkembangan era globalisasi ini. Terus kalau kita bisa bicara tentang internet, apalagi untuk dunia pendidikan ya, sebenarnya banyak sekali manfaat untuk internet tersebut dalam dunia pendidikan. Tapi jangan mentang-mentang dari banyaknya manfaat dari internet di dunia pendidikan ini bukan berarti tidak ada dampak buruk yang didapat oleh para siswa dan siswi dan para peserta didik lah. Dampak dari internet ini untuk mental, psikolog dan lain sebagainya. Kan kita juga semua paham bahwa internet ini adalah sumber jaringan komunikasi yang ada karena adanya proses globalisasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan satu media ke media yang lain. Ya seiring perkembangan zaman pasti akan lebih maju lagi ya, apalagi saat virus COVID seperti ini. Wah, ini internet sangat kita andalkan, apalagi kita sedang menerapkan metode pembelajaran daring yang ya sesungguhnya itu kurang efektif ya untuk pemahaman para peserta didik, dan kita tidak mudah bersosialisasi dan proses belajar kadang ada yang kurang paham dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya internet kita bisa mencari seperti saya kurang paham apa di pembelajaran guru ini. Jadi kita bisa mencari di YouTube, di Google dan media lainnya, atau seperti media software aplikasi seperti Facebook, internet yang seperti Twitter dan lain sebagainya. Kita bisa dengan mudah mengakses dan untuk memahami di kala pandemi seperti ini. Kita di dalam rumah saja untuk tanpa harus kemana-mana, kita membuka internet dan kita tinggal search di situ, pasti ada di blog-blog orang, kalau nggak di Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp juga kadang banyak untuk informasi seperti itu ya, tentunya kepada orang yang mengetahui. Dan mengenai adanya internet ini pasti ada dampak negatif tentunya, karena kita tahu internet itu bisa mengakses seluas mungkin apa yang mau kita akses, apa yang kita search pasti ada di internet. Nah, hal negatif dari adanya internet ini terletak pada penggunanya. Jadi kalau penggunanya tidak cerdas, untuk pokoknya tidak dapat menggunakan internet sebaik mungkin, tidak bisa memanfaatkan internet sebaik mungkin sebagai hal positif, itu cukup berbahaya bagi peserta didik, apalagi yang masih masih pada jenjang SD, SMP, yang kadang lepas dari penjagaan atau pengawasan keluarga, pengawasan orang tua. Itu apabila udah peserta didik menemukan celah, itu susah banget seperti kita tidak bisa menghentikan apa yang ingin ia cari, ingin ia terapkan dalam internet itu. Kita tidak tahu dan tidak bisa membatasi secara individual gitu. Jadi ya kalau bicara manfaat pasti banyak, tapi sisi negatif tetap ada, karena ya inilah namanya juga sesuatu yang bebas dan luas. Itu
pasti ada celahnya bagi orang-orang tertentu, tentunya orang-orang yang kurang bisa menerapkan dengan baik dan benar. Nah, untuk pendidikan kita itu bisa melakukan sosialisasi mengenai pentingnya internet atau beberapa dampak buruk yang harus kita hindari dari perbuatan yang kita lakukan di internet tersebut. Jadi dikasihlah pengertian mengenai dampak positif, dampak negatif, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Itu sejak dini, ya, sejak dini agar para manusia lah, kurang lebih para peserta didik. Jadi para peserta didik itu paham sejak dini dan menerapkan apa yang diterapkan, yang ia praktekkan itu hal-hal positif. Jadi yang ditekuni adalah hal-hal positif. Jadi senantiasa kita memberikan sosialisasi lah untuk menggiring mereka ke jalur yang benar. Jadi agar tidak melenceng. Karena ya generasi kita berbahaya kalau sampai banyak yang melenceng daripada yang melurus. Itu karena sebuah negara itu berkembang maju tergantung masa depannya, generasi mudanya gitu. Nah, di sini ada mungkin cukup penjelasan dari saya, dan lalu dilanjut oleh ini ada informasi ilmiah yang benar. Nanti saya cantumkan di sini. Seperti Tirto ID dan beberapa fakta ilmiah yang benar di sini, dan juga ada dari Kompasiana dan juga ada kumparan tentang informasi-informasi yang fakta atau benar adanya, dan itu saya mengambil tentang internet. Dan berikutnya ada web atau artikel atau berita yang tidak benar gitu. Jadi di sini saya mengambil web tidak benar karena emang banyak banget contohnya. Jadi kayak setiap bulan itu ada di grup WhatsApp, saya mengalami sendiri. Jadi seperti contohnya kayak Pertamina memberikan kuota gratis dan lain sebagainya. Itu mahasiswa juga masih sering tertipu dengan itu. Jadi paling tidak kita mengetahui lah web-web yang seperti palsu atau dan lain sebagainya ini di sini agar kurang lebih seperti ini. Dan jika di web itu kadang ingin mencari informasi kita, jadi ingin mengetahui apa sih seperti mengetahui email kita, lalu di dalam email kita menyimpan apa saja dan lain sebagainya. Itu mereka ingin mengetahui entah karena apa. Pastinya kurang lebih itu ada niatan buruk, bukan suuzon, tapi ya paling tidak kita menjaga agar tidak terjadinya hal buruk terjadi kepada kita. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih karena telah memperhatikan kurang lebih memperhatikan dan mendengarkan apa isi dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.